Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustadz Abu Humairah tentang kisah Nabi yang menguasai dunia. Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini. Seorang Nabi, satu di antara 4 Nabi yang menguasai dunia. Nabi SAW bersabda bahwa penguasa yang menguasai sebagian besar dunia adalah arba'atun. Ada 4 orang. Mu'minani wa kafiran. 2 mukmin dan 2 kafir. Fal mu'minani, adapun yang 2 mukmin, Dzulqarnaini wa Sulaiman. Dzulqarnain dan juga Raja Sulaiman. Wal kafirani Namrud wa Bukhtun Nasr, dan yang kafir adalah Raja Namrud dan Bukhtun Nasr. Wa sayamlikuha khamisun min ahli baiti, dan yang kelimanya kelak yang akan menguasai dunia adalah dari keturunanku, kata Rasul. Siapa? Al-Imam Mahdi. Berarti dari sini ada 4 orang yang menguasai dunia. Pertama Dzulqarnain, yang kedua Sulaiman, yang ketiga Namrud, dan yang keempat Bukhtun Nasr. Dan yang kelima belum terjadi, karena terjadinya di akhir zaman. Al-Mahdi Muntadhar, yang banyak orang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Yang terakhir seorang wanita di mana ya? Di Garut atau di Cianjur gitu ya. Bahwa katanya kedatangan Imam Mahdi sudah sampai di sana sehingga membuat gempa katanya. Gimana kok ada seorang wanita ngaku Imam Mahdi, ini ceritanya gimana? Imam Mahdi itu laki-laki, keturunan Nabi SAW. Taib, kita bagi 2 cerita Nabi Allah Sulaiman ini. Kisah yang pertama, kisah Nabi Allah Sulaiman di masa ayahnya masih hidup, Nabi Allah Daud alaihissalam. Kemudian kisah yang kedua setelah wafatnya Nabi Daud. Bagaimana kisah 2 fase ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebut Sulaiman 16 kali di 6 surat. Pertama dalam surah Al-Baqarah, kedua dalam surah Al-An'am, ketiga dalam surah Al-Anbiya, keempat dalam surah An-Naml, kelima dalam surah As-Saba, dan keenam dalam surah Sad. Inilah surat-surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman mewarisi seluruh warisan Daud. Kalimat mewarisi bukan berarti warisan harta, karena Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, kata Nabi SAW, tidak pernah mewarisi harta. Ma tarakna sadaqah, apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Makanya Al-Imam Muslim meriwayatkan tentang kisah Fatimah radhiyallahu anha bintu Nabi SAW saat wafatnya Nabi datang kepada Abu Bakar menuntut warisan dari ayahnya Nabi SAW. Tapi Abu Bakar menjelaskan tidak ada, karena Nabi SAW pernah bersabda, ma tarakna sadaqah, apapun yang kami tinggalkan dari harta itu semua sedekah. Dari situ Fatimah, bahasa kitanya agak dongkol dengan Abu Bakar sehingga tidak mau bicara sampai wafat. Ada yang mengatakan 4 bulan setelah Rasul meninggal, kemudian Fatimah meninggal. Ada yang mengatakan 6 bulan, tapi tidak lebih dari 6 bulan. Lah ketika itu Ali radhiyallahu anhu belum berbaiat kepada Abu Bakar selaku khalifah. Kemudian setelah Fatimah meninggal dikuburkan, malam-malam dikuburkannya. Abu Bakar tidak dikasih tahu, karena juga ada perasaan tidak senang Ali kepada Abu Bakar, bukan masalah kekhilafahan tetapi masalah waris. Jadi Ali radhiyallahu an setelah itu mendatangi Abu Bakar, kemudian mengemukakan ketidaksukaannya. Kenapa dia menzalimi ahli bait, kok tidak dibagikan warisan Nabi? Maka Abu Bakar tetap mengatakan bahwa Nabi tidak mewarisi, walaupun ada harta tidak bisa diwarisi oleh ahli warisnya, karena seluruh harta Nabi baik yang ada di Fadak
atau yang ada di Khaybar gitu ya, atau bagian khumus dari ghanimah, itu semua jadi sedekah. Abu Bakar tetap berpegang dengan sabda Nabi SAW, baru Ali paham. Setelah itu kemudian Ali berbaiat kepada Abu Bakar di tengah-tengah manusia, dan manusia pun senang karena Ali sudah akur lagi dengan Abu Bakar. Lah dari hadis yang dikeluarkan Muslim ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun Nabi yang mewarisi harta kepada ahli warisnya. Lalu apa kalimat wa warisa Sulaimanu Daud di sini? Sulaiman mewarisi hartanya Nabi Daud? Bukan. Maksudnya Sulaiman mewarisi kerajaan dan juga kenabian, bukan harta. Sebab kalau kita membaca kitab-kitab ahli kitab dari perjanjian lama, Nabi Daud itu anaknya bukan Sulaiman saja, istrinya banyak. Tahu berapa istrinya Daud? 300 itu istrinya. Kemudian selirnya 700. Anaknya banyak, tidak mungkin kemudian hartanya dikasih satu orang namanya Sulaiman saja kan. Ini menurut versi mereka seperti itu. Jumlah istrinya Nabi Daud 300, kemudian selirnya sampai 700. Antum berapa? Satu, cukuplah satu saja. Jadi yang diwariskan di sini adalah kerajaan dan juga kenabian. Dan inilah keutamaan Nabi Allah Sulaiman di antara seluruh para nabi Bani Israel, karena hanya ada dua nabi, saya ulangi, yang mendapatkan dua keutamaan yang tidak dimiliki Bani Israel atau nabi-nabi Bani Israel atau raja-raja Bani Israel. Sebab Bani Israel itu kalau jadi raja, raja saja, kalau jadi nabi, nabi saja. Tetapi Nabi Allah Sulaiman ini menggabungkan dua-duanya seperti ayahnya Daud, raja plus nabi. Itulah keutamaannya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi di sini Sulaiman mewarisi kerajaan dan juga kenabian, bukan harta. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sulaiman jauh lebih kaya dibandingkan ayahnya. Makanya ayahnya tidak disebut raja penguasa dunia, yang disebut justru Sulaiman. Di antara 4 raja penguasa dunia adalah Sulaiman, Zulkarnain, Namrud, Bukhtun Nasr, dan kelak di akhir zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicerdaskan, dan harusnya kita juga sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pengetahuan. Makanya Nabi SAW selalu berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan pengetahuan kepada. Itu Nabi yang jelas-jelas dapat wahyu saja masih minta ditambah ilmu, apalagi kita. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, ketika Sulaiman selesai membangun Masjidil Aqsa, ingat bukan membangun dari pondasinya, karena Masjidil Aqsa juga sudah dibangun oleh Nabi Yakub sebelumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan juga Ismail membangun Masjidil Haram, maka Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa. Jarak antara Yakub kepada Sulaiman itu jauh sekali, ratusan tahun pun gitu ya. Sehingga kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak sezaman dengan Nabi Yakub itu. Jadi Nabi Yakub itu Nabi Sulaiman itu bukan membangun dari dasar, tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam hanya memperbaharui saja. Dia memperbaharui apa yang sudah ada, kemudian dibuat pondasi, di atas pondasi itulah yang disebut dengan Haikal Sulaiman, yang sekarang sedang dicari-cari oleh orang Yahudi. Haikal itu, bagi orang Yahudi yakin kalau seandainya Haikal itu maksudnya pondasi yang dibangun di atas pondasi Masjidil Aqsa sebelumnya itu didapati hari ini, maka mereka akan merobohkan Aqsa, kemudian akan membangun Masjidil Aqsa sesuai dengan Haikal Sulaiman menurut mereka. Kalau itu terjadi, katanya, itulah tanda kemenangan orang-orang Yahudi, karena di situ ketika mereka membangun Masjidil Aqsa sesuai dengan Haikal Sulaiman, maka mereka berkeyakinan akan muncul Matius mereka, penolong mereka. Menurut kita maksudnya adalah Dajjal, tapi Dajjal menurut orang-orang Yahudi itu bagi mereka Matius, penolong mereka. Makanya ketika Dajjal muncul di akhir zaman, apa yang terjadi? Diikuti oleh 70.000 Yahudi Asbahan. Jadi Dajjal itu ditunggu-tunggu oleh mereka gitu ya. Baik. Nah, ketika selesai membangun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman berdoa dengan 3 doa. Doa yang pertama,
Kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, sa'alallaha hukman yusadifu hukmahu wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia meminta kepahaman kepada Allah agar jangan sampai setiap putusannya ketika dia memutuskan sesuatu kepada Bani Israel kecuali sesuai dengan putusan Allah. Kemudian yang kedua, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekuasaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Sulaiman jangan dimiliki siapapun setelahnya. Hanya Sulaiman saja yang punya. Makanya Nabi SAW ketika sedang sholat, kemudian diganggu oleh jin, syaitan, kemudian ditangkap, kemudian dicekik. Maka Rasul merasakan dingin air liur daripada jin syaitan ini. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya aku tidak ingat doa Sulaiman, wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kekuasaan yang tidak boleh dimiliki siapapun, sudah kuikat jin itu di tiang masjid supaya dilihat manusia dan dijadikan mainan, kata Rasul. Artinya dari sini bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta kepahaman kepada Allah agar jangan sampai putusannya salah. Jangan sampai putusannya salah, kalau bisa sesuai dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kabulkan keinginan Sulaiman. Allah berikan Sulaiman berbagai macam mukjizat yang luar biasa. Nanti kita jelaskan. Baik, kita akan cerita fase di mana Nabi Sulaiman masih bersama ayahnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih saja. Adapun kalau ada kisah-kisah Israiliyat itu hanya sekedar pelezat cerita saja. Gak perlu diyakini, tidak perlu didustakan, ya tidak perlu dibenarkan, ya sebagai pelengkap saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin." Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, kata Allah, ketika keduanya memberikan putusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Bagaimana kisahnya? Jadi Bani Israel ini, yang satu punya kebun, yang satu punya kambing. Ini kambing-kambing ini tidak dijaga oleh pemiliknya, masuklah ke kebun orang, dirusaknya kebun itu. Dimakanlah daun-daunan, ladang-ladang yang baru saja ditanam, dirusak, semua dirusak. Namanya kambing gak berakal. Nah, kalau orang suka ngerusak ya kayak kambing ini, gak berakal. Jadi orang ini mengadu kepada Sulaiman, gimana nih kebun saya dirusak oleh kambing-kambing si fulan, katanya. Kata Nabi Allah Daud, kalau gitu datangkan orang yang punya kambing. Didatangkanlah yang punya kambing dengan yang punya kebun di hadapan Nabi Allah Daud. Maka Daud kemudian memberi putusan bahwa yang punya kambing ini harus membayar dengan kambing-kambing dia seharga kebun yang dirusaknya. Pamannya kambingnya 100, kalau seandainya 10 ekor cukup untuk membayar kerusakan itu, ya sudah kasihkan 10 ekor. Itu putusan Nabi Daud. Maka ketika itu datang Nabi Allah Sulaiman dan juga meminta izin kepada ayahnya, boleh nggak ikut memberikan putusan? Kata ayahnya, silahkan. Maka Nabi Allah Sulaiman memutuskan dengan putusan yang berbeda dengan ayahnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Sekarang kambing-kambingmu serahkan ke yang punya kebun. Dia berhak dengan kambing-kambingmu sebagai jaminannya, dan dia boleh mengambil air susunya. Sementara engkau yang punya kambing, kau perbaiki kebunnya sampai sesuai dari sebelumnya, sebelum dirusak. Jadi suruh Nabi Sulaiman tukar-tukaran di sini. Yang punya kebun pegang kambing, yang punya kambing pegang kebun, supaya kebunnya ditanami lagi sampai kesedia kala baru kambingnya diambil lagi sebagai jaminan. Maka di sini keputusan Sulaiman lebih adil dibandingkan keputusan Nabi Allah Daud. Ini dua kisah disebutkan dalam hadis yang sahih dan juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 79.
Taib. Kita masuk pada kisah kedua. Bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu sendiri. Setelah wafatnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, maka Sulaiman menjadi pewaris tahta dan juga pewaris kenabian sama dengan ayahnya. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan banyak mukjizat sebagaimana doanya dia. Minta diberikan kerajaan yang tidak diberikan kepada orang setelahnya. Makanya banyak kemudian kehebatan dan kecerdasan Sulaiman yang tidak dimiliki banyak nabi. Di antara mukjizatnya adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ya tadi diberikan kerajaan dan juga kenabian, dan itu tidak ada di zaman Bani Israel kecuali dia dan ayahnya saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Sulaiman diberikan mukjizat muhadatsatu ma la yantiq. Nabi Sulaiman itu mampu berbicara dengan makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa bicara. Ya, umpamanya dengan batu, dengan pohon dan yang semacamnya. Itu Sulaiman paham dengan bahasa-bahasa mereka. Kemudian yang ketiga di antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman taskhirur riyah sakharahallahu li Sulaiman. Jadi Sulaiman mampu menundukkan angin. Tentu ada sebabnya kenapa Nabi Allah Sulaiman mampu menundukkan angin, ikhwan. Jadi suatu sore Nabi Sulaiman itu, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika kita bicara tentang kuda Sulaiman. Jadi Sulaiman itu suka dengan kuda perang. Jadi sore hari itu Sulaiman saking senangnya dengan kuda-kuda itu, karena kan Sulaiman ahlul jihad. Tentu di zaman itu tidak ada kendaraan untuk perang melebihi kuda. Kalau di zaman sekarang ya ada pesawat, ada tank, macam-macam kan itu ya. Zaman dulu ya kuda saja. Itu binatang yang paling hebat di dalam berperang. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal adiyati ghabha, demi kuda-kuda perang yang mengeluarkan suara terengah-engah. Dan Rasul mengatakan bahwa di ubun-ubun kuda perang itu ada barokah sampai kiamat. Dan Rasul mengatakan 3 olahraga yang disunnahkan: berenang, kemudian memanah, kemudian berkuda. Memang kuda itu ada keistimewaan. Dan di akhir zaman nanti perangnya kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani itu dengan kuda, karena teknologi sudah tidak ada. Artinya kuda ini berkahnya sampai kiamat. Maka Sulaiman suka dengan kuda. Jadi suatu sore dia memandang kudanya, mengelus-elus kudanya gitu ya. Dan ingat, ada kuda khusus. Sulaiman itu punya kuda, dia punya sayap. Jadi ya ada kuda-kuda biasa, tapi ada khusus kuda Nabi Sulaiman itu bersayap dia. Ya, jadi bisa terbang dengan kuda itu dengan sayap. Dari mana kita tahu kudanya Sulaiman itu bersayap? Dari perkataan Nabi SAW, dari senyumnya Rasul ketika Aisyah radhiyallahu anha masih kecil. Aisyah kan masih kecil, kan usianya masih muda. Jadi suka dengan boneka-boneka. Nah, di antara boneka yang di depan Aisyah itu kuda yang bersayap. Jadi Rasul mengatakan, itu kok kuda bersayap, kata Nabi. Masa ada kuda bersayap? Kata Aisyah radhiyallahu mengatakan, bukankah kau tahu bahwa kudanya Sulaiman juga bersayap? Katanya Aisyah. Fadhahikan Nabi SAW. Maka Rasul tersenyum. Ya. Dan Rasul tidak membantah kan, hanya senyum saja kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini sebagian ulama beristidlal bahwa ada kuda-kuda Sulaiman itu yang bersayap. Walaupun ada yang membantah bahwa Aisyah ini hanya menukilkan cerita-ceritanya orang-orang Quraisy, dan Rasul juga tersenyum, ya, tidak mengatakan mengiyahkan dan juga tidak mentidakkan. Jadi ada juga yang membantah tidak ada, ya kuda-kuda tidak bersayap. Tapi ada juga yang mengatakan kuda Sulaiman itu ada yang bersayap gitu ya. Jadi saking asiknya dia memandang kuda Sulaiman itu, lupa dia sampai matahari terbenam. Harusnya dia melaksanakan dua rakaat sholat, karena sholat itu sudah ada sejak zaman dulu. Lihat Zakaria, wa huwa yusalli fil mihrab, dia sedang salat di mihrab, menunjukkan para nabi salat. Ya. Jadi sampai terbenam matahari lupa salat dia. Setelah terbenam baru ingat salat. Menyesal Sulaiman. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah Nabi Sulaiman ini, idh urida alaihi bil asyi as-safinatul jiyad. Ingatlah ketika pada satu sore dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya.
Faqala, maka Allah katakan, inni ahbabtu hubbal khair, menghikayatkan perkataan Sulaiman. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dari kuda, tetapi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Maka Sulaiman lupa tidak sholat. Ketika dia lupa tidak sholat, dia menyesal. Maka keesokan harinya apa kata Sulaiman? Urudduha alayya fatafika mashan bisuq wal a'naq. Bawalah semua kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia, ada yang mengatakan dalam tafsirnya, memotong kaki dan leher kuda itu, menyembelihnya. Jadi ada dua riwayat, ada dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan Sulaiman tidak menyembelih kuda, karena mustahil, apa salah kuda, kenapa disembelih? Sulaiman hanya ngusap saja, kemudian disuruh jauhkan dia dariku. Tapi Allahu a'lam, pendapat yang masyhur dari kalangan ahli tafsir, Sulaiman betul-betul menyembelih kuda itu kemudian disedekahkan. Ikhwan, kuda Nabi Allah Sulaiman menurut keterangan Bani Israel itu, Israiliyat, itu bukan satu dua kuda. Ya, ribuan kuda disembelih dan disedekahkan kepada Bani Israel, fuqara Bani Israel. Nah, setelah kemudian Nabi Allah Sulaiman menyembelih kuda-kuda itu karena terlalaikan dari salat, maka kaidah dalam Islam apa? Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda-kuda itu karena Allah, karena melalaikan dia dari salat, Allah ganti yang lebih baik. Apa itu? Allah tundukkan angin. Jadi Sulaiman itu kalau berperang, dia membuat semacam papan kayu-kayu besar gelondongan gitu, kemudian diikat-ikat, jadilah macam perahu. Jadi kalau Sulaiman itu mau pergi kemana saja, naik saja dia di atas perahunya. Apa yang perlu dibawa, kuda atau pasukan apa, nanti dia suruh angin untuk mengangkatnya, tinggal pergi. Lebih enak kan, naik kuda kan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu, kalau kuda itu mampu berjalan 1 bulan, cuman setengah, pagi berangkat, sore sudah sampai. Kalau naik kuda, sebulan perjalanan. Dan itu berarti Allah berikan yang jauh lebih baik dibandingkan kuda. Itulah sebabnya ditaklukkan angin kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Taib. Jadi kalau Sulaiman untuk berperang mereka, atau dia dan juga pasukannya dibawa oleh angin, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan mukjizat, tentara-tentara Allah membantu Rasulullah, termasuk angin dan juga para malaikat. Makanya ada istilah nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu bid-dabur, kata Rasul. Aku ditolong dengan angin pagi dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Makanya sepanjang sejarah Nabi SAW tidak berperang, kalau menyerbu sebuah kaum tidak pernah menyerbu siang, sore atau malam, maka Rasul akan menyerbu di waktu subuh. Kalau terdengar azan, Rasul tidak menyerbu, menunjukkan daerah itu daerah Islam. Dari sini istidlalnya para ulama membedakan negeri Islam dengan negeri kafir itu dari suara azan. Jangan seperti orang-orang yang terpaham radikal, membedakan negara Islam dengan negara kafir itu dari segi undang-undang. Undang-undang kita ini mengacu kepada Belanda, Togut. Negara kita kan negara Togut nih, kayak dia aja yang muslim tuh. Bukan itu yang membedakan negara Islam dengan negara kafir. Kalau dalam negara itu banyak saut-sautan adzan, berarti negara Islam tuh. Kalau ada sebagian negara kita yang memang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, ini bukan pembeda bahwa negara itu dikatakan negara togut seperti negara kita ini. Ini bukan negara togut, ya. Kita ini negara Islam, walaupun sebagian undang-undangnya tidak mengacu kepada Islam. Kenapa? Berdalil dengan hadis tadi. Kalau Nabi SAW mendengar suara azan, Rasul tidak menyerah, Rasul pulang. Tapi kalau Rasul tidak mendengar suara azan, berarti negeri kafir itu diserang sama Nabi. Berarti kalau masih dengar suara azan bersaut-saut, apalagi negeri kita luar biasa, bukan dari masjid saja, musola bersera, sampai ringtone handphone pun suara azan, apalagi gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali. Jadi Nabi SAW juga dikuasakan angin oleh Allah sehingga menghancurkan perang Ahzab itu, perang luar biasa, ikhwan. Bayangkan Nabi dikepung, namanya Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok. Siapa kelompok-kelompok ini? Orang kafir Quraisy,
bergabung dengan orang-orang Yahudi, bergabung dengan orang-orang suku-suku Arab yang benci dengan Nabi, bergabung dengan orang munafik dari dalam lagi. Kalau bukan karena Allah, kalah Nabi itu. Tapi Allah utus angin, kemudian menghempas tenda-tenda, menakutkan kuda-kuda mereka sehingga pada kabur semuanya, sehingga habis perbekalan mereka, kendaraan mereka enggak ada, pulang tunggang langgang, menang dalam perang Ahzab. Baik, kemudian juga dalam perang Badar 314 melawan 1000 lebih tentara. Rasul pun tidak punya pengalaman perang. Sahabat yang dibawa pun bukan sahabat pilihan, karena dalam perang Badar itu tidak ada tuntutan sahabat ikut, karena memang tujuannya bukan perang. Tujuannya mau mengambil hartanya Abi Sufyan yang dari Syam menuju ke Mekah. Untuk apa? Sebagai pengambil hak. Dulu mereka hijrah ke Madinah, hartanya diambil orang Quraisy. Sekarang orang Quraisy lagi dagang tuh, maka dagangannya mau diambil sebagai ganti apa yang sudah mereka ambil. Rupanya Abu Sufyan cerdas pula, ngirim dom-dom supaya memberitahu Abu Jahal bahwa dia akan diserang. Abu Jahal menyiapkan pasukan 1000. Rupanya terjadi perang Badar. Jadi perang Badar ini perang yang tak terduga masalahnya. Tetapi sampai Nabi ketakutan, takut kalah. Maka di malam harinya diistighotsah di samping Abu Bakar dan mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, nggak ada lagi yang menyembah kamu di permukaan bumi gitu. Allah menangkan 314 melawan 1000. Allah menangkan. Siapa yang Allah menangkan? Kaum muslimin. Dengan apa? Diutusnya oleh Allah 5.000 malaikat. 5.000 malaikat diutus. Kalau Sulaiman menggunakan tentara jin, tetapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah bi 5.000 minal malaika. 5.000 malaikat turun dipimpin Jibril menggunakan kuda namanya Kaidum. Kudanya Jibril itu namanya Kaidum. Kaidum, Haizum. Haizum namanya. Ya, siapa kuda Jibril? Haizum. Kaidum, Haizum. Ya, sambil memacu kudanya. Sebentar saja kalah orang musyrik. Ya. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini mukjizat Nabi Allah Sulaiman. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman yang lain, taskhirul jin. Bisa menundukkan jin. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Wa man yazik minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanil kal jawab wa qudurir rasiyat. Dan sebagian jin yang bekerja di hadapan Sulaiman, di bawah kekuasaan Sulaiman dengan izin Allah, dan siapa yang menyimpang di antara mereka kalangan jin dari perintah kami, kami rasakan kepada mereka azab neraka yang apinya menyala-nyala. Maka para jin bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besar seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di tungkunya. Jadi membuat periuk besar, kuali yang tidak bisa diangkat kecuali jin. Saking besarnya kuali itu untuk masak. Ya. Bahkan sebagian mereka dirantai jin-jin itu. Karena ada jin-jin itu yang mereka tidak nurut, makanya perlu dirantai dan diawasi. Ya, kalau punya proyek Sulaiman itu membuat gedung-gedung besar, maka Sulaiman akan duduk mulai dari terbit sampai terbenam matahari. Bagaimana jin itu bekerja? Sehina itulah jin di mata Sulaiman. Ya, karena itu mukjizatnya Sulaiman bisa menundukkan jin. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman adalah fahmu lughatil hayawanat. Sulaiman paham dengan bahasa binatang. Contoh ketika Nabi Sulaiman ini menyiapkan pasukan besar untuk menyerang. Kemudian lewat ke sebuah lembah. Di lembah itu ada pasukan semut. Tiba-tiba kemudian salah satu semut atau pimpinan semut mengatakan, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Hei pasukan semut, kata pimpinan, segera kalian masuk ke rumah-rumah kalian. Sebentar lagi Sulaiman dan pasukannya mau datang. Jangan sampai menginjak kalian kemudian mati dan mereka tidak sadar. Lihat husnudzonnya semut kepada Sulaiman dengan kalimat tidak sadar. Artinya kalau kalian terinjak itu bukan karena kesalahan mereka, karena mereka tidak sadar menginjak kalian, gitu maksudnya. Itulah husnudzonnya binatang. Binatang aja bisa husnudzon sama orang.
Kita ini suudon saja sama orang gitu, nggak ada usudonnya. Ini juga. Kemudian Sulaiman mendengar dari kejauhan, dia paham bahasa semut. Apa yang terjadi ketika Sulaiman mendengar pimpinan semut ngomong begitu? Fatabassama dhahikan min qauliha. Sulaiman tersenyum, habis itu tertawa lebar karena paham dengan ucapannya. Kemudian Sulaiman karena diberikan anugerah seperti itu, dia bersyukur. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku tetap bersyukur akan nikmat. Diberikan anugerah mampu memahami bahasa hewan, gitu ya. Yang telah Engkau berikan nikmat kepadaku dan nikmat kepada kedua orang tuaku, dan aku agar aku bisa beramal saleh supaya Engkau redha dan Engkau masukkan aku dengan rahmat-Mu termasuk hamba-hamba-Mu yang saleh. Subhanallah. Manusia sekaya Sulaiman, manusia sehebat Sulaiman, manusia yang kekuasaannya sampai separuh dunia, masih mengatakan, saya bersyukur akan nikmat-Mu kepadaku. Ini pelajaran bagi orang-orang kaya, ya. Sekaya apa sih Anda dengan Sulaiman itu? Sekaya apa? Berapa uang di rekeningnya Anda itu? Berapa mobil yang Anda punya? Berapa rumah yang Anda punya itu? Tapi kenapa kemudian persis seperti yang difirmankan Allah, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Ternyata kekayaan itu sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Kata Allah, sekali-kali jangan seperti itu. Terkadang ada orang yang melampaui batas ketika Allah bukakan kekayaan kepadanya. Sulaiman masih bersyukur. Beda pula dengan Qarun. Qarun malah mengatakan apa? Innama utitu min ilmin indi. Enak saja kau mau ngambil zakatku. Dia ngomong sama utusannya Nabi Musa itu. Enak saja kau mau mengambil zakatku, katanya. Ini harta aku yang dapat. Sama sekali Qarun tidak menasabkan harta itu kepada Allah, sehingga Allah katakan wa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh harta-hartanya ke dasar bumi. Jadilah kalau sekarang nemu harta dikit-dikit harta Qarun, harta Qarun. Nemu dompet aja harta Qarun, semua harta Qarun, ya. Intinya bahwa di sini ada pelajaran besar. Kemudian juga Sulaiman mengajarkan akhlak. Bagaimana dia tersenyum kepada semut, ya. Dan senyum itu bagian daripada akhlak yang sangat murah tetapi besar nilainya, besar pengaruhnya, ikhwan. Apalah susahnya senyum juga? Senyum itu tidak susah, tapi pengaruhnya besar. Senyum itu jauh lebih berpengaruh dibandingkan ngomong, ya. Karena biasanya orang yang suka senyum itu langsung disukai orang. Beda dengan orang yang jarang senyum, gitu kan, susah orang suka. Tapi orang yang suka senyum, ya manis senyumnya karena orang suka senyum. Beda kalau orang jarang senyum, sekali senyum pahit tuh biasanya. Ini senyum ngapain nih? Jangan-jangan mau pinjam uang pun, katanya kan. Artinya bahwa sebagaimana ulama mengatakan akhlak itu terbagi tiga, dari leher ke atas, kedua tangan, dan dari atas kepala ke bawah, kan. Itu akhlak namanya. Dari leher ke atas di situ ada mata. Orang yang jarang melotot kalau ngomong berarti punya akhlak. Orang yang jarang mengeluarkan kata-kata kotor kecuali santun, maka itu berakhlak. Telinganya tidak mendengar kecuali yang dibolehkan dia mendengar. Hidungnya tidak mencium kecuali yang dibolehkan dicium. Senyumnya selalu tersebar. Itu akhlak namanya, ya. Kemudian kedua tangan mudah membantu orang. Kemudian dari badan ke atas, ketika kita bicara dengan orang, kita berhadap-hadapan. Jangan badan kita ngadap kemana, orang pula ngadap ke kita. Mentang-mentang dia kaya, pejabat, kemudian nggak direken ngomong apa sebelah itu. Dia ngadap sana, orang ngadap sini, kan itu. Nggak berakhlak badannya, ya. Jadi itu akhlak namanya. Sulaiman mengajarkan akhlak. Fatabassam, dia pun senyum. Dan Rasul mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu sedekah. Coba bayangkan, kalau antum senyum ketemu orang senyum, berapalah sedekah. Mungkin antum bakhil mengeluarkan uang, ya. Gantilah uang itu dengan senyum, kan enak. Tapi kalau tengok kotak infak jangan senyum. Nggak penuh-penuh nanti, maksudnya kalau ketemu orang, gitu ya. Baik. Kembali bahwa
Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mampu paham dengan bahasa binatang. Kemudian juga yang lainnya di antara Sulaiman isalatun nuhas, mampu mencairkan tembaga persis seperti bapaknya. Kan bapaknya itu kan bisa membuat baju besi kan, tanpa harus dibakar, dikasih pandu besi. Enggak, Sulaiman juga seolah-olah tangannya panas. Besi tinggal dikual-kual bila baju besi. Makanya Allah mengatakan wa arsalna lahu ainal qitr, kami alirkan cairan tembaga bagi Sulaiman. Artinya Sulaiman mampu untuk membuat baju besi cukup dengan tangannya, persis seperti mukjizat bapaknya Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam. Ini di antara mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Sulaiman. Ada satu kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim, walaupun ada sebagian melemahkan. Jadi suatu ketika kharaja Sulaiman alaihi salam tasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawami'aha ila sama taqulu Allahumma inna khalqun min khalqi laisa bina ghaniyun an suqyak faqala irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum. Jadi Sulaiman ini kan waktu itu terjadi pacaklik di Bani Israel, enggak hujan lama, enggak turun-turun hujan. Jadi Sulaiman mau pasukan untuk sholat istisqa di lapangan. Tiba-tiba kemudian Sulaiman melihat ada semut sedang terlentang menghadap ke langit. Dan Sulaiman mendengar doanya semut itu. Apa doa semut ini? Ya Allah, aku ini adalah hamba dari hamba-Mu. Tidak ada yang lebih kaya darimu, maka hujani kami. Tiba-tiba ketika semut selesai doa, hujan tuh. Ya. Maka Sulaiman mengatakan kepada pasukannya, irji'u, pulang. Ya, cukup sudah, ada yang meminta hujan selain dari kalian. Ya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Talkhis bahwa Al-Imam Ad-Daruqutni Hakim juga mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan Sulaiman. Jadi ada seorang nabi, tetapi riwayat ini walaupun lemah memperkuat bahwa yang berdoa kisah ini adalah kisah Sulaiman, karena ada riwayat walaupun lemah bahwa yang dimaksud nabi ini adalah Nabi Sulaiman. Tapi ada riwayat yang sahih tapi tidak disebutkan siapa namanya. Adapun riwayat yang menyebutkan adanya Sulaiman dilemahkan para ulama. Tapi yang jelas bahwa lihat bagaimana di sini faedahnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala terkadang mengabulkan doa sebelum kita minta. Itu syahidnya di sini. Orang-orang ini kan belum istisqa. Kenapa hujan? Rupanya orang lain yang minta. Dari sini menunjukkan bahwa Allah itu karim. Bukan Bang Karim ya, karim. Artinya karim itu pemurah. Dia bisa mengabulkan hamba-hambanya sebelum diminta. Dan itu bentuk malunya Allah Azza wa Jalla. Karena di antara sifat Allah itu adalah Hayyun Karim. Allah itu zat yang maha pemalu dan juga pemurah. Lah bentuk pemalunya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah pantang apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya kemudian dibiarkan kosong tidak diberi. Allah pantang itu. Idza rafa'a 'abdun yadayhi ila sama faqala ya rabbi an yaruddahuma sifra, kata Rasul. Kalau ada seorang hamba mengangkat begini kemudian mengatakan ya Rabb, kemudian tidak diberi, oh tidak, pasti diberi orang itu. Atau terkadang belum dia berdoa sudah dikabulkan. Belum dia berdoa sudah dikabulkan. Subhanallah. Ya. Taib. Kemudian kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam bersama burung hudhud. Ini menariknya karena disebutkan di dalam surah An-Naml. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman ini sedang mempersiapkan pasukan besar. Bayangkan pasukan Sulaiman ini jin, manusia, binatang, kemudian di atasnya burung terbang. Jadi nggak pernah terkena sengatan matahari. Sulaiman itu senantiasa dinaungi oleh burung-burung. Jadi kemana saja, mau di padang pasir, mau di mana, nggak kepanasan kan? Karena burung di atasnya masalahnya kan itu. Jadi suatu ketika mempersiapkan barisan itu, hudhud pula tak ada di situ. Mana hudhud? Dan burung hudhud itu adalah muhandis Sulaiman. Disebutkan dalam sejarah Israiliyat bahwa dia itu muhandis, seorang insinyur. Jadi hudhud yang diceritain ini seorang insinyur. Jadi terkadang nih Sulaiman nih kalau mau berangkat ke sebuah tempat, maka yang mengekar dari atas langit itu burung hudhud. Entah di depan ada jurang kah, entah di depan ada air, ada sungai, ada laut, nanti dikasih tahu tuh. Ya, karena Sulaiman tidak tahu yang gaib, ya kan?
Jadi besar sekali memang jasanya Hudhud itu kan. Makanya ketika tidak ada, Sulaiman marah. Kemana Hudhud ini? Awas saja kata Sulaiman kan. Ngancam Sulaiman. Kalau dia datang dan tidak membawa alasan, la u'adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin kata. Kalau dia datang tidak bawa alasan, ku siksa dengan siksa yang berat, atau ku sembelih dia, atau ku maafkan kalau bawa alasan kata. Ternyata famakatha ghaira ba'id. Ternyata Hudhud sudah datang. Dari mana coba Hudhud? Rupanya Hudhud dari Yaman. Sulaiman di mana? Di Palestina. Sebegitu cepatnya itu terbangnya Hudhud itu. Satu di Palestina, satu di Yaman. Cemana terbangnya itu? Menunjukkan Hudhud ini diberikan kemampuan oleh Allah kan gitu. Kemudian melapor, aku punya alasan kenapa aku tidak ada, kata Hudhud. Apa kata Hudhud? Dia mengatakan, inni wajadtu faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka bi min saba'in binaba'in yakin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Wahai Sulaiman, wahai rajaku, tunggu dulu ya. Aku punya pengetahuan yang kau tidak punya. Ini menunjukkan Sulaiman tidak tahu yang gaib. Kalau dia tahu yang gaib tentu tidak akan ancam-ngancam Hudhud ya. Jadi Nabi itu tidak tahu yang gaib. Hatta Sulaiman yang banyak mujizatnya sekalipun tidak tahu yang gaib. Buktinya Hudhud mengatakan aku punya ilmu yang kau tidak punya gitu. Dan di sini menunjukkan tawadhu'nya seorang Sulaiman, raja besar, penguasa dunia, masih mendengarkan alasan. Enggak diktator dia. Kalau diktator main cincang aja lah kan gitu ya. Didengerin tawadhu Sulaiman. Kalau punya alasan ngomong bahasa kita ya kan. Dia mengatakan begini, wahai Sulaiman, aku baru terbang ke Yaman. Aku temui di Yaman ada kerajaan besar. Rupanya yang memimpin seorang ratu katanya. Itu kerajaan luar biasa katanya. Memuji kerajaan itu. Masalahnya kata Hudhud, mereka ini wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malakum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Tapi sayang wahai Nabi Allah, dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah yang disembah. Dan setan sudah menyesatkan mereka, menghalangi jalan Allah dan mereka tidak dapat petunjuk katanya. Subhanallah. Hudhud membawa risalah apa? Risalah tauhid, menunjukkan bahwa semua hewan tidak suka kesyirikan. Kalau anda tahu, semua hewan tidak suka kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan itu dibenci hewan. Lihat Hudhud di sini. Dia menyampaikan soal kesyirikannya kerajaan Ratu Balqis itu. Ya, jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, bukan kita ahli tauhid saja yang tidak suka, burung pun tidak suka. Ini Hudhud tuh gak suka dengan orang yang nyembah selain Allah ini. Kemudian diceritakan alasannya, setan sudah menghiasi mereka sehingga mereka tersedari Allah. Dari sini menunjukkan bahwa kesesatan apapun kata Hudhud pasti sutradaranya setan. Kalau ada orang nyimpang, orang sesat gitu ya, berarti dalangnya setan tuh di belakangnya. Hudhud ngasih tahu tuh sama kita ya. Akhirnya kemudian Sulaiman ya nggak begitu percaya saja. Namanya habar itu bisa ya bisa tidak kan gitu. Makanya Sulaiman akhirnya gini saja, kita lihat asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita lihat beritamu, apakah engkau termasuk orang dusta ataukah benar beritamu itu. Jangan asal cerita saja, bawa bukti katanya. Nih aku akan tulis surat, bawa surat itu ke ratu yang ada di sana. Akhirnya ditulis lah, tulisannya salah satunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi kita, Nabi Sulaiman sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman, dari Sulaiman. Itu sejarah awal Bismillah itu. Ketika Ratu Balqis sedang duduk-duduk, datang si Hudhud itu ngasih surat. Dibaca surat itu, kagetnya bukan kepala. Ya. Habis itu kemudian dia kumpulkan tuh pembesar-pembesarnya Ratu Balqis ini. Kemudian Ratu Balqis mengatakan, qalat ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim. Telah sampai kepadaku surat yang karim. Lihat, Ratu Balqis menghargai surat itu. Dia tahu karena isi surat itu dari seorang nabi ya.
Kemudian Ratu Balqis mengatakan, ya ayyuhal mala aftuni fi amri ma kuntu qati'ata amran hatta tashhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Ini raja maunya kita masuk Islam, kalau tidak dia serbu kita katanya. Kata raja-raja ini, kata para pembesarnya, tunggu dulu wahai ratu, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fangduri madza ta'muri. Tenang, kita ini kerajaan besar, tentara kita kuat, kita hadapi sajalah katanya. Tapi putusan tetap kepadamu, nurut kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis orang berakal, makanya dia mengatakan kepada para pembesarnya, ingat, innal muluk idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahlaha adillata wa kadzalika yaf'alun. Ingat, siapapun negerinya, manapun negerinya, kalau sudah diserang musuh, pasti orang mulia akan jadi hina, nanti jadi tawanan, ya, nanti akan dibunuh, nanti anaknya, ibunya jadi yatim, berjanda, macam-macam lah kan gitu. Ini bahaya, ndak usah lah kayak gitu. Gini sajalah kata Ratu Balqis, dia akan ngaku nabi. Gimana kalau seandainya kita kirim hadiah banyak-banyak saja? Kita lihat kata Ratu Balqis, kalau memang dia seorang nabi, pasti dia akan tidak akan menerima hadiah ini. Tapi kalau dia raja yang haus kekuasaan, pasti diterima. Kita lihat nabi atau bukan katanya. Itu cerdas Ratu Balqis itu. Dikirim hadiah banyak-banyak. Ya. Ketika kemudian Sulaiman mendapatkan hadiah itu, Sulaiman mengatakan, qala atumiddunani bimal fama atani Allah khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kata Sulaiman, enak saja kalian kirim hadiah katanya. Aku sudah punya semuanya, yang aku miliki, yang Allah berikan itu jauh lebih baik daripada yang engkau miliki, kata Sulaiman. Dia, Sulaiman selalu menasabkan kepada Allah di sini. Apa kata dia? Atumidduni bimali fama atani Allah. Ini bahasanya. Yang Allah berikan kepadaku, kata Sulaiman, jauh lebih baik dibandingkan yang Allah berikan kepada kalian, hai Balqis, katanya. Begitulah seorang muslim, harusnya apapun nikmat sekecil apapun nasabkan ini dari Allah gitu maksud. Ini Sulaiman orang kaya, penguasa, tapi masih menasabkan kepada Allah terus kan itu. Kita sudah kere, sudah miskin, ini uang saya, enak saja suruh sedekah kan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Ratu Balqis sedikit ngeper juga. Ternyata seorang nabi, karena Sulaiman sudah tahu siapa dia kan itu ya. Dan Sulaiman tahu bahwa Ratu Balqis akan masuk Islam. Dari mana tahunya? Dari akalnya yang cerdas. Dia tidak mau perang, malah ngirim hadiah. Jadi Sulaiman mengira-ngira ini pasti dapat hidayah wanita ini. Makanya kemudian Sulaiman akhirnya apa? Punya siasat, dikumpulkannya pasukannya, jinnya, orang soleh dikumpulkan. Apa kata Sulaiman? Sebelum si Balqis datang ke sini, baiknya istananya kita pindahkan dari Yaman ke sini katanya. Siapa yang bisa mindahkan istananya Ratu Balqis ke hadapanku, kata Sulaiman. Akhirnya qala ifritun minal jin, bangunlah jin ifrit. Ifrit itu di bawahnya iblis ya. Di bawahnya ifrit ada namanya Maroddah yang diikat di bulan Ramadan itu. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkan istana itu wahai Sulaiman sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu di singgasanamu itu. Menunjukkan bahwa jin punya kekuatan, bisa memindahkan sebuah istana kan, bisa dipindah. Apalagi mindah uang di celengan, paling mudah itu. Kalau antum punya uang di celengan kok hilang, jangan-jangan dipindah ifrit. Pas dicek tak ada lubang, betul lah dipindah jin. Tapi kalau ada lubang itu bukan jin yang pindah, orang rumah itu yang pindah. Baik. Jadi akhirnya ifrit mengatakan, perintahkan aku saja sebelum kau bangkit, istana sudah sampai di sini. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Tiba-tiba seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kalau aku tidak, wahai Sulaiman, perintahkan aku saja sebelum matamu berkedip sudah sampai istana itu. Terjadi silang pendapat, siapa orang ini? Kok sakti kali dibandingkan ifrit nih? Ada 4 penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Jibril. Jibril turun dan mengatakan, saya akan mindahkan. Penafsiran yang kedua, ini ifrit tapi yang muslim, yang satunya kafir, yang mengatakan sebelum kau bangkit itu adalah ifrit kafir. Tetapi yang mengatakan sebelum berkedip ini ifritnya muslim. Itu satu penafsiran yang lain. Penafsiran yang ketiga, Sulaiman sendiri yang ngomong begitu.
Aku bisa memindahkan sekejap sebelum aku berkedip sudah sampai. Tapi pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama bahwa yang memindahkanlah seorang laki-laki yang bernama Asif ibnu Barkhiyah. Asif pakai shad, Asif ibnu Barkhiyah, dialah orang kepercayaannya Nabi Musa yang diajar, yang mampu menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Kalau dalam Islam itu ada namanya Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna itu ada namanya Ismul A'zam. Menjadi perselisihan para ulama. Ismul A'zam dalam Asmaul Husna itu apa? Ada yang mengatakan Al-Hayyu, ada yang mengatakan Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah. Wallahu a'lam. Pokoknya tidak tahu mana yang satu. Kalau antum berdoa membaca Asmaul Husna 99 itu, insya Allah doa antum dikabulkan, karena pasti akan membaca Ismul A'zam. Salah satu dari 99 yang kita tidak tahu yang mana satu itu Ismul A'zam itu. Nah, kalau berdoa cobalah baca semua itu Asmaul Husna itu. Boleh jadi pas dengan Ismul A'zam, karena kan disembunyikan yang mana satu kita tidak tahu. Lah Asif bin Barkhiyah ini menguasai Ismul A'zam. Makanya kemudian dia berdoa kepada Allah sebelum berkedip istananya sudah sampai. Seorang-orangnya juga keangkut di istana itu. Bayangkan. Ratu Balkis datang ke hadapan Sulaiman. Kata Sulaiman, sebelum Balkis masuk ke istana, kita robah dikit gitu. Masih kenal nggak dengan istana itu? Apa yang dirobah? Tehelnya, keramiknya dirobah. Dibuat apa? Dibuat kaca. Ya, karena kan di istana dipindah, diletakkan di lautan. Masalah istana itu kan bawahnya air tuh, dikasih kaca. Jadi seolah-olah kalau nginjak itu nginjak air gitu. Jadi kata Ratu Balkis kepada Sulaiman kepada Balkis, betul nggak istana? Kayaknya iya, kayaknya tidak katanya. Dia ragu-ragu deh. Iya ke tidak kan itu? Kalau tengok bangunannya iya, tapi kok isinya beda kan itu ya. Makanya sempat disebutkan dalam Quran ini, Balkis ini sampai kemudian menyingkap pakaiannya, khawatir terkena air, padahal itu kaca tuh. Dari situlah dia melihat kehebatan Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis mengatakan perkataan menunjukkan dia masuk Islam, wa aslamtu ma'as Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka Balkis mengatakan, aku sekarang masuk Islam bersama Sulaiman. Dia masuk Islam akhirnya. Tapi menjadi perselisihan apakah Balkis ini menjadi istri Sulaiman atau tidak, itu menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan jadi istrinya, ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayatnya. Karena Sulaiman ini juga istrinya banyak. Ada dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi suatu malam Sulaiman itu diberikan kekuatan mampu menggauli istrinya. Istrinya 100 ya kawan. Ada yang mengatakan yang 60 istri sahnya, yang 40 selirnya. Ya. Jadi semuanya 100. Kata Sulaiman, malam ini bernazar ingin menggauli semua istrinya dalam satu malam. 100 wanita digauli satu malam. Kalau nggak punya kekuatan, tengkleng lah antum tuh. Ini kan khusus para nabi. Nabi itu diberikan kekuatan oleh Allah. Sulaiman diberikan kekuatan itu. Kemudian Sulaiman bernazar, aku ingin gauli dalam satu malam ini semua istri-istriku, dan aku berdoa kepada Allah setiap istriku mengandung punya anak, dan kujadikan semuanya tentara di jalan Allah untuk berperang. Itu Sulaiman. Itu nadarnya. Rupanya Sulaiman lupa membaca insya Allah. Harusnya dia mengatakan insya Allah. Karena masyiah itu tetap milik Allah. Kalau kita berkehendak, Allah tidak mungkin terjadi. Allah berkehendak, kita tidak, pasti terjadi. Itu semua kaidah seperti itu. Harusnya Sulaiman mengucapkan insya Allah. Maka malam itu digilir semua istri-istrinya. Rupanya tidak ada yang mengandung kecuali satu. Ketika melahirkan, separuh manusia, separuh bukan. Tidak punya kaki. Puntung kakinya ke atas. Ya, nggak punya kaki. Ya. Itulah makanya kenapa walaupun dia seorang nabi, tetap masyiah itu milik Allah, kehendak itu milik Allah. Makanya penting mengucapkan insya Allah. Apapun mengucapkan insya Allah. Mau datang besok insya Allah, datanglah insya Allah. Tolonglah datang insya Allah. Oh, kayaknya orang sekarang kalau bilang insya Allah ragu-ragu tuh. Padahal insya Allah itu maksudnya mengaitkan kejadian kepada Allah, karena Allah yang berkehendak. Walaupun kita sudah yakin besok akan datang, yang namanya kehendak milik Allah ternyata ketabrak, ternyata ada masalah, ternyata macet, kan nggak jadi juga kan gitu ya. Makanya setiap apapun gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah juga yang menarik di sini tentang kisah seorang petani. Jadi suatu ketika ada seorang petani, dia berangan-angan ingin mendapatkan kekuasaan seperti yang dimiliki oleh Sulaiman.
Akhirnya kemudian angin itu tiba-tiba kemudian memberitahu Sulaiman bahwa ada orang yang berangan-angan ingin seperti dia. Angin yang menceritakan kepada Sulaiman. Maka Sulaiman pun datang kemudian menemui petani itu dan mengatakan, wahai petani, janganlah kau berangan-angan sesuatu yang kau tidak mampu. Jangan. Ya, dan di sini juga ada adab berdoa itu sesuai dengan kemampuan. Jangan berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang mustahil antum dapat. Walaupun kita tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi kan kita melihat kenyataan. Ya, umpamanya antum ini hanya kerja ya gaji mungkin pas-pasan, serabutan, tukang bangunan ke ojek online atau apa gitu kan. Berdoa, ya Allah, jadikan aku presiden, umpamanya kan. Buatkan aku istana besar. Ya mustahil juga. Bagi Allah tidak mustahil, tapi kan kita tahu kemampuan kan. Ya, seperti orang ini kan meminta kepada Allah supaya diberikan seperti yang diberikan kepada Sulaiman kan. Maka Sulaiman mengatakan, janganlah meminta sesuatu kecuali yang engkau mampu. Kata Sulaiman, demi Allah, tasbihnya engkau satu kali, la tasbihatun wahidatun, kata Sulaiman, khairun minad dunya wa ma fiha. Kau cukup bertasbih, subhanallah, itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya, kata Sulaiman. Subhanallah ya, keistimewaan tasbih ya, subhanallah. Baik, jadi sebelum wafatnya Sulaiman tadi saya sudah jelaskan, Sulaiman membangun Masjidil Aqsa. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Ya, salah satunya doanya apa? Supaya Sulaiman diberikan hukum yang tidak menyelisih hukum Allah. Yang kedua, agar kerajaannya yang sudah dikuasai jangan diberikan kepada orang yang setelahnya. Yang ketiga, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa tidak berniat kecuali untuk sholat, keluar seperti bayi yang dilahirkan tidak punya dosa. Kata Rasulullah, adapun yang 2 sudah dikabulkan. Adapun yang ketiga, aku hanya mengharap Allah mengabulkannya. Kenapa? Karena Rasul sudah sholat di Baitul Maqdis ketika Isra Mi'raj. Kan itu ya. Dia ingin dikabulkan yang ketiganya. Dan yang terakhir, kisah wafatnya Sulaiman. Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mendekati ajalnya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kewafatannya Nabi Sulaiman ini jangan sampai diketahui bangsa jin yang sedang bekerja. Karena memang walaupun demikian kan yang bekerja kepada Sulaiman bukan jin muslim saja, jin kafir banyak. Dan mereka harus ditunggu. Makanya Nabi Sulaiman itu kalau menunggu jin-jin kafir sedang bekerja itu mulai dari terbit matahari berdiri di singgasananya sampai terbenam matahari. Jadi betul-betul mereka diawasi terus 24 jam. Jadi suatu ketika Sulaiman ini sedang memegang tongkat. Kemudian Allah takdirkan datang malaikat maut mencabut nyawa Nabi Allah Sulaiman. Lama Sulaiman itu tidak dijelaskan dalam sejarah berapa lama dia duduk di singgasananya sambil bertelekan kepada tongkatnya gini. Ya, sambil tongkat. Jadi yang menjadikan jasad Sulaiman tidak jatuh karena ada tongkat yang dipegangnya. Entah berapa lama, wallahu alam, tidak dijelaskan, Quran tidak menjelaskan, hadis juga tidak menjelaskan gitu. Yang jelas tiba-tiba tongkat itu dikerumuni oleh rayap, kemudian memakan tongkat itu sedikit demi sedikit. Akhirnya kemudian tongkat itu pun patah, lemah, hancur, Sulaiman terguling. Ketika Sulaiman terguling, maka jin-jin mengatakan, kalaulah kami tahu yang gaib Sulaiman itu sudah mati, tentu kami tidak dihinakan seperti ini. Dari sini menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang gaib. Ya. Lah ketika Sulaiman meninggal dunia, ingat ketika di zaman Nabi Sulaiman itu kan banyak dunia perdukunan ya. Sebelum Sulaiman diutus itu kan dunia perdukunan di mana-mana. Ya. Makanya Allah utus Sulaiman untuk memberantas dunia perdukunan. Makanya diutus Asif ibn Barkhiyah tadi untuk mengambil semua buku-buku dukun-dukun itu. Kemudian diancam dukun-dukun itu, kalau masih melakukan praktek perdukunan dibunuh. Maka tidak ada berani satupun dukun yang melakukan praktek perdukunan. Mereka diminta tobat dan mentauhidkan Allah. Kemudian buku-bukunya disimpan oleh Asif ibn Barkhiyah di sebuah kotak dan itu diletakkan di bawah singgasana Sulaiman. Sulaiman pernah ngancam, siapa yang mengambil buku sihir ini, kalau dia manusia aku bunuh dia, kalau dia dari kalangan jin terbakarlah dia. Ketika Sulaiman meninggal dunia, jin tidak bisa mendekati karena terkena sumpahnya Sulaiman, kalau dia ambil sama dia kan terbakar. Akhirnya kemudian mereka merayu, ada 2 orang
namanya Harut dan Marut. Ada yang mengatakan Harut Marut itu manusia, ada juga yang mengatakan Harut Marut itu malaikat, ada yang mengatakan Harut Marut itu setan, macam-macam lah penafsiran ulama, ya. Tapi yang jelas bahwa akhirnya diambillah oleh Harut dan Marut ini, kemudian diajarkan kepada manusia. Harut Marut sudah mengatakan ini tidak boleh diajarkan kepada kalian. Kalau kalian bisa belajar ini bisa kufur masalahnya. Sehingga ada sebagian orang Yahudi tidak mau belajar, tapi ada juga yang tetap belajar. Akhirnya kemudian tersebarlah kesyirikan sihir kembali setelah Sulaiman wafat. Ya. Lah, jin ini, iblis ini yang kemudian menghasut orang-orang untuk mengambil buku sihir di bawah singgasana Sulaiman, mengatakan, kalian tahu nggak? Kenapa Sulaiman bisa menundukkan angin, bisa menundukkan ini itu macam-macam? Dia itu punya sihir. Kalau kalian tidak percaya, tolong di bawah singgasananya ada buku-bukunya. Kalau kalian ingin seperti Sulaiman, ambil pelajari katanya. Dari sinilah muncul keyakinan Yahudi bahwa Sulaiman itu bukan nabi, tetapi tukang sihir. Makanya di zaman Nabi SAW ketika Rasul kemudian memuji Sulaiman, menjelaskan tentang mujizat-mujizat Sulaiman, orang-orang Yahudi Madinah tidak terima dan mengatakan Sulaiman bukan nabi, Sulaiman itu penyihir. Ketika itulah turun surah Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ila akhiril ayat. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di zaman kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Lalu siapa yang mengajarkan sihir itu? Setan-setan itulah yang mengajarkan sihir. Jadi kita katakan bahwa Sulaiman itu nabi, tapi orang Yahudi mengatakan dia sihir, penyihir. Auzubillah. Makanya Allah turunkan wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wallahu alam. Kisah Harut Marut panjang, tidak perlu dikisahkan, di lain kesempatan saja. Ini diantara kisah singkat dari Nabi Allah Sulaiman. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.